Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sukron dari kelas Mazau 2 NIM 2020604058 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Surat At-Taubah 103 untuk menyelesaikan UTS, ujian tengah semester mata kuliah tafsir zakat dan wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata sakanna lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Asbabun nuzulnya Surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi, setiap orang-orang yang ada seperti mereka adalah seperti mereka juga, dan hukum bagi mereka juga sama. Tafsirnya, perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasulnya agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagian sedekah atau zakat. Ini untuk menjadikan bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan, dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat-sifat cinta harta yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu, sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta benda tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakan. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari harta itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak, menunaikan zakat dan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seorang tidak akan memperoleh keberkahan. Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Namun, hukum juga berlaku terhadap semua pemimpinan atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk mengungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat dapat memenuhi fungsi sebagai sarana yang efektif
untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayaran zakat. Doa tersebut akan memenangkan jiwa mereka dan akan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar telah menerima taubat mereka. Semoga Allah memberi pahala terhadap apa-apa yang kamu berikan dan memberkahi apa yang kamu tinggalkan. Pada akhirnya, ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha mendengar setiap ucapan hamba-Nya yang bertobat. Allah Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hamba-Nya, seperti rasanya penyesalan dan kegelisahan dan timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Untuk kata huz, itu perintah wajib, maka tujuannya adalah perintah mengambil zakat. Menurut mereka, ayat 103 itu berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan ayat 102 yang sebelumnya dan ayat 104 yang sesudahnya. Maka itu berarti perintah zakat mereka yang tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi karena hubbul alwam. Lalu mereka taubat dan diperintahkan memberikan zakat untuk mencucikan diri mereka dari dosa. Kata wa tuzahirhum wa tuzakkihim menunjukkan maksud sedekah itu adalah zakat. Karena zakat itu menyucikan diri seseorang dari dosa, mereka itu rela memberikan harta sepertiga, maka rela memberikan zakat terlebih dahulu. Awalihim berarti harta masing-masing orang yang merasa berdosa karena tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi. Mereka sama-sama mengumpulkan harta untuk dibawa dan diserahkan kepada Nabi. Setelah harta mereka terkumpul, mereka berkata, "Hai Rasulullah, inilah harta kami yang menyebabkan kami tidak ikut perang bersamamu. Ambillah harta ini dan sedekahkan kepada siapa yang engkau kehendaki." Lalu Rasulullah mengambil sepertiga dan harta itu dan memberikan kepada fakir miskin. Sodakotan, yang artinya sodako. Maksud dari sodako, menyerahkan semua harta kepada Rasulullah, tetapi dia mengambil sepertiga dari harta yang diserahkan itu, 30. Dari keterangan ini kelihatan bahwa perintah dalam ayat 103 tersebut bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah menerima harta yang diserahkan kepadanya pada Abi Lubabah dan kawan-kawannya, berharap semua harta diterima Rasulullah, akan tetapi Rasulnya hanya mengambil sepertiga saja. Makna ini sesuai dengan makna ayat 104 yang sesudahnya, yaitu wa ya'khuzu. Ini juga sejalan dengan ketetapan Nabi tentang harta. Wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari itu, maka batallah wasiatnya. Untuk kesimpulannya, ayat ini merupakan perintah Allah SWT agar setiap orang Islam mengeluarkan zakat, karena dalam zakat itu banyak hikmah, baik zahir dan batin, terhadap harta dan diri seseorang insan. Zakat secara bahasa berarti berkah, tumbuh bertambah, suci, baik dan bersih. Sedangkan secara istilah,
Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Yang sesuai dengan tuntunan syariah, di antara hikmah-hikmah yang dapat kita ambil tersebut adalah: 1. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ditunaikan oleh setiap orang Islam. 2. Amil zakat disunatkan supaya mendoakan orang-orang yang menunaikan zakat, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. 3. Zakat dapat membersihkan kekotoran zahir harta yang dimiliki oleh seseorang Islam. 4. Zakat dapat mensucikan kekotoran batin dalam diri seseorang Islam dari akhlak buruk seperti kikir, takbur, dan riya yang bercampur dengan amal soleh. 5. Zakat ini di samping melambangkan hubungan seseorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya untuk mengeluarkan juga hubungan manusia lain dengan memberikan bantuan harta dan membersihkan diri dari segala penyakit hati sesama manusia. 6. Zakat memberikan ketenangan dan kebahagiaan ke dalam diri dan keluarga mereka yang mengeluarkan zakat. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.